Welcome to my YouTube channel. Saya Rizaldila Rajab dengan NIM 2027-000001 akan membawakan sebuah video mengenai implementasi ERP pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Apa sih ERP itu? ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan struktur sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam perusahaan manufaktur atau jasa yang meliputi operasional dan distribusi produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Sistem ERP tidak bersentuhan secara langsung dengan konsumen. Bisa kita lihat dari gambar di sini, bagaimana ERP bekerja. Dari beberapa modul seperti Sales and Distribution dan Service Application yang terhubung langsung dengan customer, yaitu melalui proses front office. Sementara dari proses back office, ada beberapa modul seperti Financial Application, Manufacturing Application, dan Inventory Management akan berhubungan langsung dengan supplier, dan juga data dari Human Resource Management, semuanya akan bersatu dalam central database dan akan berhubung ke corporate reporting. Profil perusahaan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Panganjaya Intikusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan ini telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions. Dengan visi perusahaan Total Food Solutions dan beberapa misi seperti memberikan solusi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Penerapan ERP di PT Indofood Tbk ada beberapa seperti SAP R3 sebagai solusi ERP, kemudian ada SAP Advanced Planner and Optimizer atau SAP APO sebagai solusi Supply Chain Management. Lalu ada My SAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse atau SAP BW. Lalu ada data SAP tersimpan dan diatur oleh IBM BD2 Database Management. Penerapan ERP di PT Indofood Tbk yaitu melalui hardware platform for SAP R3. Kriteria pemilihan platform yang meliputi aspek reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Dari kriteria tersebut, terpilihlah IBM iSeries sebagai platform hardware yang digunakan dengan operating system IBM OS 400 dan database DB2, karena memenuhi ketiga kriteria persyaratan, sehingga diyakini dapat membantu PT Indofood mengoptimalkan solusi ERP-nya. Dari fungsional area SAP R3, dari modul financial, terdiri dari financial accounting, yaitu menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. Lalu ada controlling, yaitu mendukung 4 kegiatan operasional yang meliputi pengendalian capital investment, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, serta memonitor dan merencanakan pembayaran, pengendalian pendanaan, dan juga pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Kemudian ada investment management, yaitu menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed asset dari perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Kemudian ada treasury, yaitu mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dari aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Kemudian ada enterprise controlling, yaitu memberikan akses bagi enterprise controller kepada information warehouse mengenai hal-hal
seperti kondisi perusahaan, hasil dari perencanaan, dan pengendalian perusahaan, investasi, maintenance dari aset perusahaan, akuisisi, dan pengembangan SDM perusahaan. Lalu dari area logistik, yaitu yang pertama logistik execution, yaitu pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi. Dari purchase requisition, good receive akan hingga delivery dengan informasi yang terintegrasi dengan modul-modul lainnya. Kemudian ada sales and distribution, yaitu membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan profit yang baik dalam periode akuntansi berikutnya. Kemudian ada material management, yaitu untuk membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi material, energi, dan servis terkait. Kemudian ada plant maintenance, yaitu mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Kemudian ada production planning and inventory control, yaitu merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery produk. Kemudian ada quality management yang berfungsi menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Dan kemudian ada project system, yaitu untuk mendukung perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan value, perencanaan detail menggunakan cost element atau unit costing, menetapkan waktu kritis, pendeskripsian aktivitas, dan penjadwalan. Kemudian selanjutnya, functional area dari SAP R3 bagian ketiga yaitu human resource. Yaitu yang pertama, personal management, yang kedua personal time management, yang ketiga payroll, yang keempat training and event management, yang kelima organizational management, dan yang terakhir adalah travel management. Dari penerapan ERP tersebut, terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. Yang kedua, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi, sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya, dan yang keempat adalah mengurangi biaya administrasi tentunya, melalui efektivitas metode manajemen, pengarsipan, dan distribusi data terpadu. Kemudian manfaat selanjutnya yang telah dirasakan oleh PT Indofood yaitu iSeries telah berjalan dengan sangat baik dan memiliki kemampuan dasar dari OS 400. Oleh karena itu, merupakan pilihan logis bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan teknologi dari IBM ini. iSeries memberikan virtuality trouble-free operation dan memberikan apapun yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria, yaitu scalability, reliability, dan maintainability. Manfaat selanjutnya yaitu dengan penerapan ERP ini dapat menyesuaikan dengan minat konsumen, yaitu agar dapat efisiensi produksi yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan, perusahaan harus melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan solusi SAP, Indofood dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespons secara efektif. Lalu juga manfaat selanjutnya adalah distribusi informasi, yaitu data yang disediakan oleh SAP R3, sistem dan SAP EPO dapat digunakan untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional, manajemen menengah, dan tim eksekutif. Tidak perlu data transaksi yang mentah.
Lalu ada integrasi sistem hilir, yaitu dengan sistem ERP kelas dunia, Indofood telah memulai untuk perencanaan ke depan, bertujuan untuk memperluas operasinya sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Yang selanjutnya adalah pengarsipan dokumen. Indofood melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan yang bisa kita ketahui dengan menggunakan IBM Content Manager Common Store untuk SAP. Software ini bertindak sebagai pengarsipan manajemen data terpadu dan solusi distribusi, mengintegrasikan dokumen SAP dan non-SAP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. Tantangan yang dihadapi oleh implementasi ERP system itu tentunya yang pertama adalah investasi. ERP sangat mahal dan pilihan ERP yang salah bisa menjadi mimpi buruk. Yang kedua, ERP yang berhasil digunakan oleh sebuah perusahaan tidak menjadi jaminan berhasil di perusahaan yang lain. Perencanaan harus dilakukan untuk menyeleksi ERP yang tepat. Bahkan dalam beberapa kasus yang ekstrim, evaluasi pilihan ERP menghasilkan rekomendasi untuk tidak membeli ERP, tapi memperbaiki bisnis proses yang ada. Tidak ada keajaiban dalam ERP software. Keuntungan yang didapat dari ERP adalah hasil dari persiapan dan implementasi yang efektif. Tidak ada software atau sistem informasi yang bisa menutupi bisnis strategi yang cacat dan bisnis proses yang parah. Pengetahuan tanpa pengalaman menyebabkan orang membuat perencanaan yang terlihat sempurna tetapi kemudian terbukti tidak dapat diimplementasikan. Terdapat struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memilih ERP. Proses seleksi tidak harus selalu rumit agar efektif. Yang terpenting adalah organize, fokus, dan simple. Proses seleksi tersebut biasanya berkisar antara 5-6 bulan, sejak dimulai hingga penandatanganan order pembelian ERP. Waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran, re-implementation tidak dilakukan dengan baik. Strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses, desain, dan pengembangannya, serta orang-orang yang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Sehingga dari seluruh paparan materi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kegiatan proses yang menggunakan ERP pada PT Indofood dimulai dari perencanaan dan kontrol produksi melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis. Indofood mempercayakan SAP R3 sebagai solusi ERP, SAP atau SAP ERPO sebagai solusi supply chain management, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Tentunya PT Indofood memiliki 3 kriteria dalam memilih platform ERP, yaitu reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. ERP merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dan memberikan fungsi dukungan. ERP ada untuk mendukung fungsi dari bisnis dan meningkatkan produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Demikian YouTube dari saya. Thank you for watching.